Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 200420063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara di masa pandemi. Pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 28A sampai dengan pasal 28J mengatur tentang hak asasi manusia. Isi pasal 28A sampai dengan 28J. Pasal 28A 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C 1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. 2. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28D 1. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 2. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 3. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F ayat 1, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat 1, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Pasal 2, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H ayat 1, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Hak atas jaminan sosial. Dan 4. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I 1. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 2. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. 3. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, hak konstitusional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dengan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing, dan keberadaannya menjadi sebuah jaminan bagi kehidupan warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Tujuan bernegara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.